Baik, terima kasih Anashwa. Mungkin perkenalan lagi, saya Helmi Ihsan dari Angkatan Menara Jumantara. Hari ini akan berlaku sebagai moderator pada diskusi kita hari ini. Teman-teman sekalian, mungkin kita akan langsung mulai materi aja yang akan disampaikan oleh Farli Ramadan yang tadi. Beliau merupakan alumni Semansa 2016, Angkatan Pedang Platinum. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah IPB 2019. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi hari ini kurang lebih selama 45 menit ke depan. Lalu kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kepada Farli Ramadan, kami persilahkan. Halo semuanya, kedengeran suara saya? Kedengeran ada? Kedengeran ya? Ini PPT-nya saya gede dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kita masih bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan sampai detik ini. Dan ya kita ini kan suka lupa ya. Nggak usah nikmat yang kecil-kecil, tapi nikmat yang gede aja seringnya lupa. Jadi saya izin mengingatkan buat diri saya pribadi utamanya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu curah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih ya kepada semua panitia. Ya, pertama-tama tadi ada Helmi ya sebagai MC, ada Nashwa sebagai MC lagi. Helmi sebagai moderator, ada Nashwa sebagai MC, dan ada Satria nih. Terima kasih Satria sebagai ketua sudah mengadakan acara ini, dan teman-teman Kom Alim lainnya. Luar biasa sekali ya. Sangat inovatif dan produktif untuk anak SMA. Kemarin teman saya ada yang mau daftar, cuma katanya nggak bisa karena buat anak SMA. Emang bener? Ada alumni juga di sini ya? Ada. Oh ada ya. Kemarin siapa yang mau daftar? Sip. Nah, perkenalan dikit. Geser tadi. Next. Ini kelihatan nggak ya? Ini kecil soalnya tulisannya. Ya sebenarnya tadi udah dikenalin juga sama MC dan moderator. Ya kenapa tadi saya bilang produktif ya untuk anak SMA. Keren banget ya, pakai apa nih? Bagus. Orang nih. PPT ya. Oh sorry. Ya ini saya di sini cukup aktif. Baru kuliah, tapi dulu SMA saya kan Semansa sebenarnya punya banyak kegiatan ya, punya banyak pilihan kegiatan, bisa di ekskul, ada organisasi kayak OSIS, apalagi sih, Pramuka tuh apa ya, Pramuka dan LSK ya, LSK dan lain-lain lah. Tapi saya pribadi dulu emang anaknya apatis aja ya di SMA itu. Nah baru mulai aktif di SMA dari di kuliah, makanya saya sangat mengapresiasi teman-teman yang masih SMA tapi udah sangat jadi aktivis dan punya kegiatan-kegiatan positif, apalagi di masa pandemi kayak gini. Oke, next. Nah, jadi diminta sama panitia untuk bahas soal gimana tips kelola keuangan untuk apa ya, agar dompet kita tuh nggak bocor halus dan nanti tenggelam ya, ibarat kapal bocor halus tapi lama-lama bisa tenggelam juga. Nah saya ini ngambil sebenarnya dari pribadi aja ya, nggak pernah ngambil kursus dari pengelola financial manager mana gitu teorinya atau apa. Ini yang saya terapkan aja ya, yang saya terapin aja. Dan ini bakal banyaknya soal prinsip sebenarnya. Saya
nggak banyak bahas soal teknis karena saya pribadi jujur aja nggak rapih banget gitu ya, nggak rapih sampai harus dicatat gitu. Tapi yang penting prinsip-prinsip ini yang saya gunakan sehingga bisa apa ini ada feedbacknya. Jadi bisa lebih hemat dan teratur dalam mengeluarkan uang gitu. Oh, di sini mau nanya dulu dong, nih di komen silahkan angkatan tahun berapa aja dan nama angkatannya apa, saya juga nggak hafal soalnya. Boleh di komen dulu kali yang di sini biar nggak sendirian saya rasanya. 2011 Nashwa Teropong Mandala udah lulus berarti ya. Oh iya, BTW tadi saya udah nggak berkuliah ya, alhamdulillah udah lulus bulan Desember kemarin, udah wisuda. Jadi belum lama ini lulusnya. Yang lain nih selain Helmi sama Nashwa kan ada banyak kan, di sini ada berapa nih, ada 17 yang Karbastra 2015 ya, salah nggak? Salah ya. Oh iya, alhamdulillah benar. Iyalah, dia 1 tahun di atas. Yang lain nggak ada lagi nih? Wah, mungkin lagi pada zikir sore kali ya. Lutara Baskara, Masya Allah. Oke, sip. Nanti ini saya ambil juga dari beberapa prinsip dari ilmu ekonomi syariah yang sudah saya pelajari. Gitu. Oke, next kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, ini nomor 1, perdalam lagi ajaran agama kita, yaitu Islam. Oh, kenapa Islam? Kenapa belajar agama gitu? Apa sambungannya sama tips pengelola keuangan? Ada yang bisa jawab? Ada yang punya pendapat? Nih ditunggu nih. Ada yang punya pendapat? Boleh di chat atau ngomong langsung. Oh, nggak ada ya. Oke, lanjut aja. Pertama-tama, maksudnya, bentar, sorry. Bahwa dari kita semakin belajar agama, jangan cuma belajar terus dijadikan angin lalu aja ya. Tapi jadikan bahan berpikir, jadikan bahan mencari hikmah, jadikan bahan untuk mencari makna. Kita harus sadar apa sih yang sebenarnya menjadi hakikat kebahagiaan dan kehidupan kita. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Apakah kita bahagia dengan semakin banyak uang yang kita miliki? Apakah kita bahagia hanya karena belanja banyak atau beli barang-barang yang mewah? Apakah kehidupan untuk itu semakin banyak, semakin baik? Silakan dijawab sendiri-sendiri. Kalau kata Gus Baha, orang yang bahagianya karena dia jalan-jalan ke mall, sama terus dia nonton misalkan, terus belanja apa, dengan orang yang cuman minum kopi aja bahagia, itu lebih pintar mana? Ya jelas yang lebih pintar orang yang bahagia karena hal-hal sederhana gitu. Dia nggak menisbatkan atau nggak menggantungkan bahagia dia terhadap hal-hal yang besar gitu, atau menggantungkan bahagia dia kepada hal-hal kebendaan. Dan kita harus pahami juga bahwa konsep konsumsi dalam Islam itu apa sih? Sini ada yang anak IPS nggak? Ada yang IPS? Tujuan konsumsi dalam prinsip ekonomi apa? Ini ada yang anak IPS nih? Nggak ada yang mau aku apa? Ada banyak nih, ada Nurina, Rahelia. Ada yang anak IPS? Biasanya anak IPS banyaknya cewek ya. Nggak ada yang anak IPS? Belajar ekonomi, ada yang pernah belajar ekonomi? Ini pada diem aja ya, kenapa ya? Ya, pokoknya gini, dalam prinsip ekonomi konvensional atau yang biasa
kalian pelajari mungkin ya. Tujuan konsumsi itu apa? Untuk kepuasan. Nah, ya itu kalau misalkan kok cara berpikirnya aja udah seperti itu ya salah gitu. Udah ngaco aja, cuman kita berkonsumsi hanya untuk memuaskan diri kita. Ini kan udah ngaco banget ya. Sedangkan cara berpikir kita itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berperilaku. Nah, sedangkan konsep dari konsumsi dalam Islam apa? Yaitu mencari maslahah. Apa sih maslahah itu? Maslahah adalah rumusnya nih ya. Kalau saya belajar di mikroekonomi Islam tuh, maslahah itu sama dengan manfaat plus berkah. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu apakah konsumsi yang kita lakukan itu bermanfaat, dan apakah yang kedua adalah itu berkah. Berkahnya tahu dari mana ya, halal apa enggak, cara dapat uangnya dari mana, cara bertransaksinya seperti apa, itu diridhoi enggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Cara tahunya gimana ya, belajar lagi. Pokoknya belajar dan maknai lagi agama kita. Jadi kita tahu gitu apa sih makna kehidupan sebenarnya. Dan kita bisa merasakan itu. Bukan tahu ya, tapi paham. Kalau tahu mah orang bisa lah ngomong, tapi yang benar-benar paham dan menjiwaikan nggak banyak. Next, lanjut lagi. Nah, yang kedua, nah ini yang mungkin yang agak teknis sedikit. Bedakan mana kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, pertama, jadi ketika kalian ingin melakukan sebuah pengeluaran, gitu, pengeluaran apa, ya lihat dulu, tanyain ke diri sendiri ya, yang jujur, tapi jangan banyak cari alasan, jangan punya alasan yang mengada-ngada. Do I really need it? Apakah benar-benar nih? Ya ini nih PS5 kan, ya terserah kalau PS5 buat ngerental itu kan mending lah, produktif. Buat ngerentalin PS5 kan belum banyak sekarang. Apakah benar kita membutuhkannya? Misalkan beli baju baru, wih baju bagus nih, terus pengen beli, nah gue perlu nggak sih sebenarnya? Emangnya baju yang ada di rumah gue udah nggak bisa dipakai lagi. Terus yang kedua tadi ya, dari konsep konsumsi, apakah bermanfaat dengan membeli hal tersebut, dan apakah itu berkah? Dan yang terakhir, ya lihat lagi di lemari, di kamar, di gudang, apakah sebenarnya saya memiliki barang yang sama dan masih bisa digunakan, yang maksudnya secara fungsi serupa gitu. Nah itu, jadi jangan sampai kita tuh reaktif ya, jangan sampai kita hanya membeli barang karena keinginan kita, karena ada diskon ditawarin. Kan misalkan diskon, hemat 50% dengan membeli ini. Dan ternyata hal itu nggak kita perluin sebenarnya. Nah kalau kita lakuin, kita nggak belanja, hematnya berapa persen? Ya hematnya 100% kan? Kan kita nggak ada uang. 20% tapi ada maksimumnya. Gimana tuh maksudnya? Itu ya. Poin kedua, bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Ya yang paling tahu siapa ya, kalian sendiri. Yang mana sih yang kalian butuhkan dan yang mana yang kalian cuman pengen aja, cuman ikut-ikutan tren. Next. Nah, baru tapi ada nih menurut saya pemborosan yang diperbolehkan. Yang pertama, ya kita sebenarnya nggak perlu ya sama barang itu, tapi kita ingin membantu teman kita nih. Oh dia lagi belajar jualan, ya udahlah gue support gitu biar dia semangat. Saya sering ya kayak ngeliat teman saya yang jualan, terus dia namanya baru awal ya. Sedangkan saya pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya mendapatkan konsumen pertama setelah berjualan. Itu rasanya kan enak banget ya dan bahagia banget dan bisa membangkitkan semangat. Nah itu bisa banget kalian teman-teman lakuin. Atau ya UMKM kita lihat ada bapak-bapak atau ada jualan yang sekiranya udah sepi, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Ya dengan cara kita membelanjakan harta kita kepada orang yang itu, nanti ekonomi kan akan berputar. Dia bisa misalkan jualan dibeli makan di warteg. Karena kita, dia bisa ngasih makan istrinya, dia nggak bisa ngasih makan anaknya. Nanti uangnya dia belanjain buat beli bahan lagi.
misalkan beli beras, tukang beras bisa hidup. Habis itu kita makan pakai tongkol, tukang tongkol bisa hidup yang di pasar, dan seterusnya. Itu kan ekonomi bakal berputar. Kan kondisi resesi kayak gini ya perlunya perputaran ekonomi, perputaran uang. Dan yang kedua, bolehlah sesekali self reward atau coba-coba kayak misalkan ada tren nih, oh ada makanan enak di sini, ya boleh sesekali, tapi jangan sampai dijadikan pembenaran. Self rewardnya 2 hari sekali gitu kan, itu kebanyakan. Self reward mah jangan kebanyakan. Tadi ya balik lagi, jangan kita menggantungkan bahagia kita terhadap barang-barang yang alasannya mau dia. Ya, itu beda. Nanti baca lagi Mas. Next. Nah, ingat banget bahwa setiap barang yang kita beli pasti nggak ada yang kelewat dan akan dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin nggak kita beli baju banyak-banyak, padahal lemari udah penuh dan masih punya, terus kita beli. Padahal banyak banget saudara kita yang pakai baju aja compang-camping, makan aja susah, minum air aja susah. Siap nggak ditanya sama Allah nanti mau jawab apa? Kalau misalkan uangnya kita gunakan untuk hal-hal yang nggak berguna, ya kalau siap sih sok aja gitu. Makanya penting banget pikir lagi kalau misalkan kita mau melakukan pemborosan, sedangkan di luar sana banyak sekali orang yang mau makan. Padahal kan orang yang di surat Al-Maun ya, orang yang mendustakan agama siapa sih? Ya dia yang nggak ngasih makan orang miskin. Bukan orang yang nggak sholat ya ditulis. Ya ada ya. Araita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat fawailu misalnya ada ya. Ya pokoknya itu kan ngeri banget ya. Kita sampai dibilang orang yang mendustakan agama. Bahkan kita sholat sekalipun ya, kita misalnya udah sholat nih rajin, tapi kita nggak ngasih makan orang miskin. Padahal di luar sana banyak banget yang menyedihkan lah kalau kalian banyak main keluar, banyak cari realita di sekitaran, ya sedih aja. Banyak orang yang kesusahan kok, terus kita menggunakan uang kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Saya aja udah lama banget ya nggak beli baju kecuali emang saya benar-benar perlu. Jadi alhamdulillah ya, masih menggunakan yang ada aja, kecuali ada yang ngasih ya saya terima kalau ada yang ngasih. Misalnya. Next. Nah, yang ketiga, pertama kan kita harus belajar agama, terus yang kedua bedakan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, baru boleh nih kalau misalkan kalian mengeluarkan uang kalian, boros-boros di sini. Ini yang suka saya lakuin. Investasi. Investasi bukan melulu dengan portofolio keuangan. Ini baik lagi ya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi, saya banyak menggunakan apa-apa yang saya lakukan aja, yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, upgrade skill dengan mengikuti kursus berbayar, jangan mau gratisan aja ya. Kita kadang-kadang beli baju 200.000 nggak kerasa mahal, tapi beli buku lihat harganya 200.000 udah malas duluan. Ini buku mahal banget, padahal ada juga yang mau. Padahal kan kita nggak tahu ya dia apa kelebihannya dibandingkan buku-buku lain, ataupun kursus berbayar kayak gitu. Saya sering tuh beli kursus berbayar, pelatihan berbayar, karena saya tahu ada sesuatu yang akan berbeda gitu dari kursus berbayar dibandingkan kursus yang gratis. Bukan berarti semua kursus gratis juga jelek, dan bukan berarti juga semua kursus gratis yang berbayar itu juga bagus kok, belepotan banget juga. Silakan dilakukan aja. Jadi investasi yang terbaik ya menurut saya sih ya dengan mengupgrade diri. Nanti uangnya bakal kembali kok. Dan ya ini kan upaya kita juga dalam menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Dan ya kalau mau juga boleh tuh portfolio keuangan. Misalkan dari teman-teman saya ada yang dari SMA udah beli saham dan sebagainya, itu keren banget sih. Saya aja baru ini. Silakan dipelajari, banyak ada saham, ada reksadana dan portofolio investasi lainnya. Bisa beli buku, ya perbanyaklah baca buku. Dibiasakan dari SMA nanti biar makin lanjut terus. Gitu. Jadi kalau saya ingat kalau ini kata ini ya, Nia Ramadhani. Tahu Nia Ramadhani nggak? Masih tahu lah ya semua. Tahu ya? Oh, Naswa jawab nih.
Dia Ramadhani kan istrinya Ardi Bakri ya, orang yang kaya banget lah, gampangnya. Nah terus dia Ramadhani pernah diliput dia itu beli baju harganya 20.000, murah kan 20.000, mungkin kita juga jarang beli baju 20.000. Terus dia bilang dia nggak malu pakai baju 20.000 gitu, mendingan uangnya saya habisin buat investasi, buat ya dia bilang kan buat kecantikan dan investasi badan untuk mengolah badan, karena nanti ketika badannya bagus, mukanya cantik, ya pakai baju semurah apapun ya akan kelihatan bagus. Sedangkan kalau misalkan badan kita nggak ideal atau gimana, ya pakai barang yang semahal apapun ya jelek-jelek aja. Ya ini kita bisa ambil korelasinya dengan investasi kepada diri kita sendiri. Ya mau pakai misalkan gadget ya, smartphone-nya smart banget ya, paling mahal ya. Tapi pas diajak ngobrol nggak nyambung atau pengetahuannya nggak luas ya kan, gimana ya, sayang aja. Tapi kalau misalkan kita cerdas, punya visi, punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman, mau dandanannya santai-santai aja, dandanannya biasa aja, terus pakai gadgetnya yang biasa-biasa aja juga ya akan bagus juga kelihatannya. Jadi ya jangan salah kaprah. Mengolah keuangan tadi investasi, yang ke masa ada 4 deh. Next, sedekah. Ya ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Udah tahu belum bedanya apa? Bedanya infak sama sedekah, bedanya wakaf sama zakat. Apa tuh A? Jadi bedanya adalah yang beririsan itu, ini ada yang beririsan ya. Infak sama sedekah beririsan. Infak itu adalah yang berbentuk materi. Dan kalau kata Ustadz saya ya, Ustadz Irfan Syawqi, beliau bilang infak itu bisa dalam kebaikan maupun keburukan. Kayak orang musyrikin, dia juga berinfak dalam keburukan, dalam menghancurkan agamanya, berupaya menghancurkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Itu mereka juga berinfak. Ustadz Irfan. Ya. Terus itu infak ya. Infak itu dia bentuknya materi, tapi bisa buruk, bisa jahat. Bisa buruk, bisa baik. Kalau infak, kalau sedekah, dia pasti baik, tapi belum tentu materi. Pernah dengar apa ya? Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Artinya senyummu di depan wajahmu itu senyummu di depan wajah saudaramu itu sedekah. Bukan berarti kalau terinfak lewat disenyumin ya, itu nggak kehitung gitu. Jadi makanya jadi dibedain tuh antara sedekah sama infak. Sedangkan zakat adalah zakat, yaitu infak dan sedekah yang wajib. Yang wajib. Kalau wakaf, ya dia intinya adalah infak yang nilainya tetap. Pokoknya tetap, alirnya. Pokoknya artinya wakaf itu pokoknya tetap, manfaatnya dialirkan. Intinya kayak gitu. Kayak sumbernya Utsman bin Affan kalau yang terkenal. Dan ya rutinkanlah walaupun jumlahnya kecil, misalkan 2.000, 5.000, 1.000. Saya ada ikut gerakan infak beras Bogor. Itu mereka raihannya bisa sampai sebulan itu ya di Bogor itu ketiga senasional itu bulan ini 784 juta. Itu infak ya, infak doang ya. 784 juta. Ya lumayan lah 780 juta ya kan. Dalam sebulan. Sebelum-sebelumnya ya masih 400-500 juta. Nah, dapat uang itu dari mana? Dari kencleng-kencleng, dari uang-uang kecil, dari diminimalin 25.000 sebulan. 25.000 sebulan itu berapa sih? Yang nggak nyampe 1.000 sehari. Itu ada liburnya 5 hari kalau sedekah 1.000 sehari. Tapi dari itu kan akhirnya banyak berakumulasi dan menciptakan manfaat yang sebegitu besarnya. Ya. Terus kita ingat amalan hadis ini ya. Ini dipotong sebenarnya ada panjang lagi hadisnya. Tapi yang intinya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Next lagi.
Nah, cara tambah uang jajan. Ini diminta juga sama panitia. Oh ya, saya lupa tadi bilang. Saya lupa mau apa ya. Udah deh, nanti deh kalau ingat ditambahin. Nah, gimana sih cara kita menambah uang jajan? Ini diminta ya sama panitia. Ini berdasarkan pengalaman saya aja. Pertama, kenapa mau tambah uang jajan? Apakah untuk pamer? Apakah untuk jajan-jajan nggak jelas? Atau gimana? Atau untuk mengembangkan diri dengan belajar mencari uang sendiri dan sebagainya. Karena kalau kata Simon Sinek kan di bukunya Start with Why ya. Start with Why, karena saya belum baca bukunya. Jadi why ini atau alasan ini penting banget. Penting banget. Karena ini akan menjadi bahan bakar kita. Dan ya kalau di hadis Bukhari nomor 1, innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Ya segala amalan kita itu dinilai dari niatnya. Gitu. Cari tahu dulu kenapa sih. Jadi itu yang akan memotivasi dan ya benar aja. Kalau misalkan syukur-syukur kalau kita ikhlasnya niat untuk Allah, ya bakal dapat pahala. Baru yang kedua, silahkan cari peluang dan lihat kemampuan diri sendiri. Gue tuh sukanya ngapain sih, gue bisanya apa, atau gue mau belajar apa sih. Pertama bisa jualan online. Kalau saya waktu itu pernah belajarnya ya jualan online aja. Jualan online karena di rumah, biar gampang juga dan ya kondisi sekarang lah. Zaman now harus udah bisa beradaptasi dengan zaman. Dan jualan online ini kan lebih sedikit ya secara biayanya seharusnya. Lebih efektif dan efisien juga. Kalau efektif sih ya belum tentu ya, tapi kalau efisien iya harusnya. Terus bisa juga kalau misalkan yang, oh gue punya bakat ngajar nih, gue pinter pelajaran, yang sekarang kan pinter-pinter ya. Pinter-pinter deh. Oh ya udah gue mengajar, kayak ada teman saya juga yang dia dari SMA bahkan udah ngajar di tempat les. Ya itu kan dapat pemasukan juga lumayan. Dan ya kalau mau yang jangka panjang ya tadi investasi di portofolio kan bisa saham, bisa gitu. Itu sih. Nanti saya lanjut lagi lebih dalamnya kalau soal jualan online di slide berikutnya. Next. Ini kelamaan sih, udah berapa menit ya? Tolong di... Enggak, masih bisa. Masih bisa ya? Saya juga tadi nggak mau lama-lama. Ini ide bisnis sederhana yang sudah pernah saya lakukan. Pertama, belajar digital marketing. Silakan banyak cari. Kalau saya waktu itu pernah ikutan, waktu itu dapetnya dari beasiswa sebenarnya, dari beasiswa. Terus diajarin di situ gimana cara jualan online. Terus saya juga pernah beli kursus waktu itu 375.000 membershipnya untuk 3 bulan. Nah itu di situ belajar. Tapi yang gratis juga banyak. Silakan cari di YouTube. Banyak kok diajarin. Yang penting apa? Yang penting dipraktekin. Jangan belajar doang. Karena kita nggak pernah meminta kepada Allah ilmu yang banyak. Kita selalu mintanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Betul, mantap. Nah, silakan cari gimana sih cara jualan online, gimana sih cara kita meriset produk yang laku di pasaran, atau ya gampangnya, oh gue lihat nih teman gue banyak beli ini nih, kenapa ya pas moderator ini, pas pandemi kayak gini, oh teman gue banyak yang beli ini, atau orang banyak butuh ini, dan sebagainya. Silakan cari. Atau ya abis itu bisa cari setelah tahu barang yang laku apa, oh kita cari nih dari supplier yang kita tahu dan bisa dari marketplace kita cari, atau ya baru nanti setelah itu kita jadi dropshipper atau reseller. Nanti dropshipper atau reseller dibahas lagi. Terus opsi kedua yaitu ya udah ada nih banyak kayak produk tertentu yang mereka saluran pemasarannya menggunakan reseller atau dropshipper. Nah itu biasanya mereka udah nyediain juga tools marketingnya, jadi kita lebih gampang. Udah ada posternya, bahkan diajarin juga cara jualannya gimana. Nah itu biasanya tapi ada membershipnya dan sebagainya. Itu kenapa penting banget kita belajarnya dari hilir dulu ya. Ngerti lah ya anak SMA kalau hilir dulu. Karena ya kalau kita udah bisa jualin barang, ya nanti kita mau produksi apa juga enak. Sedangkan kalau kita mulai dari produksi dulu udah pusing-pusing, kita mikirin produksi, tahunya pas dijual kagak laku, kagak bisa jualan. Produksi kan nggak gampang ya, produksi ada uji cobanya dan sebagainya. Dengan kita menjadi reseller atau kita jualan dulu, itu
kita bisa meminimalisir kegagalan, biaya, dan meminimalisir hal-hal yang kita harus pertimbangkan dan pikirkan. Kalau saya pribadi waktu itu pernah jualin jalan kurban ya, pas sebelum lulus kemarin, ya alhamdulillah sih, lumayan banget dari jualan kurban itu. Karena saya juga emang suka sama hewan, dan pas ngejalanin tuh bahagia banget ya, biarpun ngantar kambing, ngantar domba ke sana kemarin, naik motor, naik mobil yang sendiri, subuh-subuh berangkat ngantar ke Karawaci dari Bogor gitu, cuma 1 ekor berangkat terus. Tapi saya bahagia ya jalaninnya, alhamdulillah. Gitu. Silakan carilah. Dengan kita banyak mencoba, semakin baik kita mencoba suatu hal, makin tahu juga diri kita, kita akan diri kita. Lanjut lagi. Nah itu ya ide bisnisnya, semoga tergambar nanti kalau mau diskusi lanjut boleh. Nah, yang penting adalah ketika kita mencari uang atau mencari jalan sederhana, yang penting tetap menjaga koridor syariat. Tahunya dari mana? Ya belajar lagi, fikih muamalah. Oh, belajar terus pokoknya. Ya, karena gini ya, sebenarnya kan dalam prinsip muamalah itu kan kaidahnya kan al-aslu fil muamalah al-ibahah, atau segala sesuatu dalam muamalah itu kegiatan sehari-hari ini kayak gini, itu semuanya boleh sebenarnya sampai ada dalil yang mengharamkan. Tapi kondisinya sekarang itu sudah banyak banget produk-produk yang aneh-aneh atau cara transaksi yang aneh-aneh yang banyak juga menyebabkan kepada keharaman. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang salah itu pribadi dari saya. Kalau ada yang benar datangin dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Farli atas materi hari ini. Materi yang sangat menarik, terutama pas pembukaan. Saya agak terkejut dengan di situ tertulis pelajari kembali ajaran agama kita. Saya kira dengan judul kita hari ini kayak supaya dompet gak bocor tuh akan pakai teori-teori ekonomi, taunya kembali kepada ajaran agama kita. Nah, terus tadi dalam prinsip ekonomi konvensional, orang mengkonsumsi untuk mencari kepuasan, sedangkan kalau dalam ekonomi syariah, orang mengkonsumsi untuk kemaslahatan, bukan hanya kepuasan semata. Nah, lalu juga mungkin selain tentang konsumsi, dalam Islam juga kita dilarang, kita dilarang untuk berfoya-foya, lalu juga setiap harta kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi saya rasa saya semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena bahkan dalam perekonomian ini juga diatur tata caranya. Lalu juga untuk mengelola keuangan tuh kan ada 2 ya. Kalau gak hemat, ya tambah pendapatannya. Nah tadi ada 2 juga tuh menambah pendapatan. Caranya adalah ya cari ide bisnis yang sederhana, tadi kayak menjadi reseller. Kenapa jadi reseller dulu? Ya karena bagi pelajar SMA ataupun bagi pemula, belajar jualan dulu. Nah, kalau udah bisa belajar jualan, baru silakan menciptakan produknya sendiri. Lalu juga investasi. Investasi ini kalau kita dengar investasi, malah kebayangnya kayak udah saham atau reksadana yang besar-besar, bentuknya materi. Nah, tapi Afarli tadi menyampaikan bahwa investasi bisa berupa buku, bisa berupa ikut kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan. Nah, mungkin sebelum saya beri ke sesi pertanyaan untuk teman-teman, saya ingin tanya satu pertanyaan dikit ke Afarli. Jadi, kalau saya kan masih SMA nih ya, belum lulus nih. Punya teman yang, temannya suka nongkrong. Nah, gimana biar kita bisa tetap ikut nongkrong, tapi nggak terlalu banyak pengeluaran, soalnya kalau ikut nongkrong pasti kan harus beli makanan, beli minuman, kan nggak enak juga kalau nongkrong kita nggak ikutan beli juga. Nah itu gimana? Nah itu, ya sesekali boleh lah ya nongkrong, tapi ya jangan sering-sering gitu. Nongkrong kan boleh misalkan kita mau silaturahim sama teman, gitu. Nongkrong kan sebenarnya kita jangan anggap negatif dulu sebuah nama kan ya. Kita lihat dulu di balik itu ada apa. Ya nongkrong misalkan kita jadi bisa sharing ilmu, kita bisa jadi pendekatan, silaturahim dan sebagainya. Yang penting ya tadi jangan sampai keluar koridor syariat, jangan sampai kita
berlebih-lebihan. Triknya gimana? Kalau saya ya pertama misalkan kalau lagi pengen ngehemat banget, ya dari rumah udah makan dulu. Atau gimana? Jadi sampai sana ya tinggal beli minum misalkan atau apa yang hemat-hemat aja. Dan yang kedua ya jangan gengsi lah. Jangan sampai kita beli makanan karena gengsi atau malu ya. Kenapa emang kalau misalkan kita beli makanannya sedikit? Gitu. Jangan sampai gengsi aja, jangan sampai cuma gengsi. Karena ya kalau dari gengsi menyebabkan kita kepada ketidakbaikan atau ke sifat keborosan ya jangan sampai kayak gitu juga gitu. Intinya itu sih kalau saya ya. Itu Mi, menjawab nggak? Oke, terjawab Pak. Emang itu sih yang biasa saya lakukan juga ya. Makan di rumah dulu, habis sampai sana beli minum. Iya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Mungkin 3 pertanyaan dulu, kalau mungkin masih sempat nanti baru dibuka 3 selanjutnya. Oke, bagi teman-teman yang mau nanya boleh raise hand ataupun chat secara anonim ataupun ke everyone. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Semoga nggak terlalu berat ini ya. Sudah ada 1 masuk nih, tapi mungkin kita tunggu sampai 3 aja ya biar sekalian. Tadi gimana Wi, materinya jelas nggak? Jelas. Terlalu berat? Enggak kok. Terlalu berat ya. Bisa dicerna. Bisa dicerna. Kalau ada teman-teman yang mau nanya secara langsung, boleh raise hand dulu biar terlihat. Atau lewat chat juga boleh. Oke, udah ada 2 nih, 1 lagi mungkin yang masih ingin bertanya, ada 1 lagi. Assalamualaikum Bos Satria. Bosnya ini ya, Bos Forkom Alims. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farli, mantap sekali, materinya keren. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat lah. Aduh. Mantap. Ini ada senior juga tahu di sini, angkatan 2015. Tadi ya Kak. Ada Denisa. Teteh Nisa. Oh iya ya, sorry. Kalau di masih ada ya. Kalau di kampus biasanya udah Kak sama abang aja, abang kakak. Sama abang. Sekali. Oke, mungkin ini ya kita 2 pertanyaan dulu aja kita bahas. Di sini ada pertanyaan pertama nih, anonim nih. Gimana cara menjaga keuangan organisasi di kala pandemi? Adakah referensi mencari uang selain paid promote? Terus yang kedua, ini juga ada pertanyaan yang kedua. Apa bedanya saham biasa dengan saham syariah? Gimana cara bedain investasi yang boleh dan yang enggak? Apa opsi investasi yang recommended dari AA untuk pemuda yang baru lulus dan baru kerja dan mau investasi? Boleh ya dijawab silakan. Yang pertama tadi soal gimana cara kelola keuangan organisasi ya. Iya, selain paid promote apa tuh yang bisa dilakukan? Paid promote ya. Berat banget ya, ini saya pribadi belum pernah menjalankan. Maksudnya belum pernah punya pengalaman di organisasi saat pandemi. Tapi ya gampang ya. Karena balik lagi ya, ini karena nanya ke saya, jadi ya saya pakai pengalaman pribadi gitu. Nah, saya dulu waktu itu pernah juga dong, oh iya baru ingat, dulu beasiswa namanya SLP, di sana kita disuruh jualan yang penerima beasiswanya. Nah, si keuntungannya itu sebagian buat kita, sebagian buat organisasinya gitu. Jadi bisa dengan cara jualan online. Nanti bisa cara mau jualan online apa ya, belajarlah sama kating-kating, belajar sama bahasanya apa ya, kakak kelas lah, sama belajar kakak kelas sama alumni gitu kan, atau sama orang tua, barangkali ada yang jual online kan, orang tuanya nggak tahu juga gitu. Jadi dengan kayak gitu ya kita bisa dapat double profit, dapat double manfaat apa sih, double benefit. Pertama kita dapat keuangan untuk organisasi. Ini terserah ya, yang lebih tahu kondisinya kalian pribadi gitu.
Apakah mungkin ini dijalankan? Ya silahkan pertimbangkan. Ini kan saya pakai kacamata saya aja. Terus ya yang kedua, mereka juga jadi semangat karena dia dapat uang jajan juga gitu. Nggak cuman nyuruh-nyuruh, tapi ya ini kan namanya kayak kerja, lebih parah dari kerja rodi ya kalau kata itu. Kita udah kerja, udah bayar gitu. Udah kerja juga, bayar juga. Kalau kerja rodi kan masih mending ya, dia kerja tapi nggak dibayar gitu. Ini udah kerja, disuruh bayar lagi. Itu kan lebih dari kerja rodi, kerja paksa. Kalau di meme-nya kayak gitu. Ya, tapi silakan lagi dipertimbangkan apakah itu opsi yang memungkinkan. Kalau misalkan anak-anak SMA nih, mereka kan udah punya kegiatan juga belajar gitu. Apakah mungkin mereka disuruh jualan juga? Ya nggak tahu. Gitu. Ya paid forward, silakan cari cara-cara inovatif lainnya. Semoga menjawab ya. Nggak tahu tuh. Yang nanya ini udah lulus apa masih SMA? Anonim nih. Mungkin dua orang tersebut bisa dijelaskan lebih lanjut apa tuh bedanya untuk anak yang SMA ataupun yang udah lulus SMA. Ya maksudnya itu beda kondisi jadinya kan dari kegiatannya dan sebagainya. Itu sih intinya. Dan ya tiap SMA sama itu juga kan beda-beda orangnya. Ada yang sibuk, ada yang enggak. Ada yang kuliahnya kayak gimana kegiatannya. Ya ini sangat bergantung dengan kondisi yang kalian lakukan. Tapi menurut saya, kalau yang saya pernah pengalaman, ya itu salah satu jalannya. Gitu. Allah Ta'ala. Oke. Yang kedua, yang tadi investasi syariah dengan yang tidak, lalu juga bedain yang boleh dan enggak juga, ya mungkin berkaitan. Terus juga opsi investasi yang rekomendasikan untuk yang baru lulus ataupun yang baru kerja dan mau investasi. Saya sendiri sebenarnya baru ya dalam dunia investasi, jadi bentar ya, saya pengen lihat tuh. Saya lihat nih bedanya saham syariah sama yang pertama ya saham. Jadi balik lagi sama prinsipnya. Atau kalau namanya usul fikihnya, kaidah usul fikihnya mengatakan semua muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Dan dalam Islam itu ada 3 hal yang utamanya dihindari, atau 4 lah ya. Maisir itu judi, gharar atau ketidakjelasan. Maghrib. Maisir, gharar, riba, sama akad-akad batil. Nah, yang banyak di investasi itu nanti biasanya yang spekulasi atau ya namanya berjudi, gitu. Maisir. Miskin gacha nggak boleh. Nah, saham yang syariah biasanya ditentukan oleh apa sih? Kalau saya tahu ya, pertama dia jualan barangnya yang halal. Dia nggak boleh jualan perusahaan, nggak boleh kita beli saham perusahaan riba, bank, terus perusahaan keuangan lainnya gitu, yang ya dia menghidupkan dirinya dari cara-cara keuangan yang tidak halal. Yang kedua, terus misalkan nggak boleh lagi yang jualan bir, minuman keras, terus rokok, itu biasanya nggak masuk di investasi di saham halal. Terus yang kedua itu selain barangnya atau cara mereka berusahanya, yang kedua itu di bagian rasio utangnya. Kalau nggak salah, jadi kan utang kan pasti ada yang riba juga ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar pakai menunjang keuangannya dengan berhutang kepada bank-bank konvensional. Nah itu kalau nggak salah tuh maksimal utang yang diperbolehkan dalam riba itu rasionya kalau salah 45% ya. Kalau nggak salah, nanti bisa dicek lagi. 45% kalau nggak salah. Gitu. Dan yang ketiga kalau nggak salah sumber pendapatan halal. Non halal. Jadi boleh ada pendapatan non halal tapi di bawah 10% atau di bawah 5%. Intinya 3 itu ya. Kalau detailnya banget nanti silakan dipelajarin lagi. Nah tuh ada Hanif yang lebih pengalaman mungkin daripada saya.
Tapi yang lebih mudah adalah nanti kalian bisa beli belanjanya dari sekuritas yang syariah, daftarnya dari saham syariah. Jadi udah di kotak-kotakin mana saham yang boleh, mana saham yang enggak. Bahkan kita bertransaksi secara tidak halal juga diperingatkan. Kayak gitu. Di iGrow direkomendasikan. Di iGrow keren tuh Bang Andreas. Terus lanjut lagi. Tadi apa ya? Portofolio apa yang disarankan? Ya coba aja yang banyak, dan mindsetnya ya baik lagi kalau investasi ya kan namanya juga investasi ya jangka panjang harusnya. Kecuali kalian punya harta warisan 3 miliar terus dibeliin saham semua ya kaya dah, atau dibeliin saham dibeliin sukuk ya bisa lah hidup tuh pakai passive income doang. Tapi kalau misalkan investasi namanya juga investasi jangka panjang ya silakan dicoba. Banyak kan ada reksadana tuh kata Hanif, bisa ngobrol sama Hanif, terus sama ada saham, terus ada sukuk tuh obligasi syariah. Bisa investasi di portofolio lainnya gitu. Menjawab nggak sih? Nanti kalau nggak menjawab bilang aja ya. Nanti barangkali ada yang belum saya jelaskan. Jadi tips untuk yang baru lulus ataupun yang baru kerja, ada rekomendasi untuk investasinya gimana? Kalau saya pribadi di saham ya, karena kan masih muda, terus emang ya saya sendiri kan baru dikit ya, jumlah investasinya belum banyak gitu. Jadi kan resikonya nggak kerasa amat. Nah dan saham ini kan yang resiko paling tinggi ya, baik lagi ya high risk, high return. Mumpung masih muda ya ambillah resiko sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai haram. Boleh ambil resiko tapi jangan sampai haram. Kalau saya pribadi kan saham ya, karena saham kan jangka panjangnya dia akan bisa naik kalau misalkan kita investasinya benar dan kondisinya Allah izinkan, dia bisa naik kan nilainya dan dapat return juga. Gitu. Tapi kalau misalkan lebih kayak reksadana, dia ada sukuk, emang risikonya rendah, tapi sepaham saya returnnya juga lebih rendah. Tapi kan balik lagi soal high risk high return. Gitu. Kalau saya pribadi baru investasinya di saham. Oke, udah terjawab saya rasa. Nah ini ada pertanyaan ketiga ini dari anonim juga. Menurut A gimana hukum memakai OVO, GoPay ataupun Dana mungkin? Gimana tuh hukum dalam Islamnya? Hukumnya ya. Hukumnya makanya kita lihat dulu apa sih yang jadi masalah. Kita harus belajar dulu ya. OVO, GoPay, Dana, apa yang menjadi masalah? Pokoknya setahu saya sih ya nggak masalah. Udah gitu aja. Nggak masalah. Paling ada ustadz yang berpendapat kan, ini kan soal akadnya ya. Ada yang berpendapat bahwa itu akadnya titipan. Ada yang bilang bahwa itu akadnya hutang. Sedangkan kayak Ustadz Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa ketika peleternya boleh ya nanti habis ini. Berpendapat itu hutang. Jadi kalau misalkan hutang itu nggak boleh ada tambahan. Jadi setiap tambahan dari hutang namanya adalah riba, dan itu nggak boleh dibolehkan. Makanya itu yang membuat Ustadz Erwandi Tarmizi nggak bolehin kita kalau misalkan udah pakai uang digital tadi, dompet digital tadi, terus dapat cashback. Nah itu kan berarti tambahan kan dari kita meminjamkan uang itu kan. Nah itu nggak boleh. Tapi Ustadz Oni Sahroni berpendapat bahwa itu bukan utang, tapi kalau salah titipan ya, saya lupa kalau titipan. Gitu. Silakan dipelajari lagi itu. Tapi kalau salah paham saya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Silakan dicari lagi. Ada fatwa MUI-nya juga nih, saya dikirim sama teman. Mana ya? Itu fatwa MUI nomor 116. Ustadznya Ustadz Oni Sahroni. Baca fatwa MUI dah, itu udah enak banget. Tapi ya ada sih bahasa-bahasa yang masih asing ya. Nanti deh. Oni Sahroni. Terus pay later ya, pay later. Saya baru pelajarin juga soal pay later itu. Pay later itu kan intinya bayar nanti ya, bayar nanti gitu. Intinya apa? Yang utang. Sama aja kayak kartu kredit. Nah, ya tanya dulu
buat apa sih pay later gitu. Sedangkan kayak tadi saya baca satu kaidahnya, jangan beli barang yang tidak kamu punya uangnya. Kecuali ada dua hal, misalkan mendesak atau ya kalau itu sih bilangnya untuk hal produktif. Itu nanti bisa ke arahnya riba ya. Kalau bisa jangan ngutang lah, intinya kayak gitu. Nah, yang saya pelajarin tadi di pay later kan ada beberapa ya, ada beberapa. Misalkan kayak Shopee Pay. Ini kalau salah, silakan dibenarnya. Misalkan ada yang boleh ditalangin dulu, kalau kita bayar tepat waktu, itu nggak ada dendanya. Tapi kalau kita telat, itu baru kena denda kan. Gitu. Nah, itu kan kita ngutang, ya kan ngutang. Berarti kalau kita bayar denda ada lebihnya. Sedangkan setiap tambahan dari utang adalah riba, jelas. Sedangkan riba itu orangnya diperangin sama Allah sama Rasulnya. Biarpun cuma 1.000 atau 10.000, itu diperangin sama Allah sama Rasulnya. Masa kita mau sih menggadaikan agama kita? Gara-gara uang berapa ratus ribu lah. Dan itu ada yang bilang nggak apa-apa nih, misalkan selama kita bayarnya nggak denda. Gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa karena akad denda itu sudah dimasukkan, sedangkan akad denda itu riba, dia masukkan dalam kesepakatan, ya berarti itu udah haram. Dari sejak awal itu udah haram. Dan ya buat apa sih harus ngutang gitu? Ya sabar aja lah, sabar aja. Bersifat cukup, merasa cukup aja. Gitu. Rasul aja berdoa ya setiap pagi dan petangnya agar terlepas dari lilitan hutang. Itu Rasul ya. Itu Rasul. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini. Ghalabatid dain itu artinya agar ya Allah lindungi saya dari lilitan hutang. Itu Rasul. Jadi ya boleh ngutang tapi jangan keseringan gitu. Jangan sampai dijadikan gaya hidup. Dan banyak banget yang sebenarnya terjerat. Ya, misalkan ada salah satu platform yang nyediain boleh nih kalau misalkan telat dia telat bayar itu dendanya 0,1% per hari. Itu seakan-akan kecil ya. 0,1% itu kecil seakan-akan. Tapi kalau dikali nih, kali 30, dia 3% berarti sebulan. Setahun dikali 12, 36%. Sedangkan silakan aja cari bunga bank. Ada nggak ya 36%? Paling 12%, 10% gitu kan. Itu tinggi banget berarti 36% per tahun. Jadi jangan sampai kita menghabiskan menggunakan gaya hidup kita dengan utang. Sayang banget sih. Ya buat apa sih gitu. Sayang aja sih kalau saya pribadi ya. Kecuali kalau kepepet-pepet banget lah. Tapi ya kalian ini kan masih SMA gitu. Yang kepepet kan mungkin orang tua ya. Gitu. Bukan kita. Balik lagi ke prinsip-prinsip awalnya. Pay later kalau bisa jangan lah. Ini kan sama kayak kartu kredit sebenarnya. Dan ini lebih mudah. Dibuat mudah sama orang-orang yang pengen mencari keuntungan, pengen menjerat kita dengan riba. Ya dibuat mudah gitu segala sesuatunya. Seakan-akan ringan. Nanti kalau udah ngerasa enak, tahu sendiri kalau riba udah hidup. Kalau riba itu bukan di akhiratnya aja, sengsaranya di dunianya juga. Itu banyak pengalaman cerita itu. Yang terjerat utang riba. Biasanya coba-coba kan enggak. Ya maksud kan coba-coba ya kecil coba-cobanya, ya langsung banyak. Gitu. Kayak setan kan nggak mungkin suruh kita langsung maksiat. Itu aja mungkin ya. Jawab nggak? Itu terlalu keras kayaknya saya ngomong. Sorry. Kalau saya sih nggak merekomendasikan sih kalau mau pay later gitu. Sama kayak ngutang kan. Oke. Jadi agak beda ya hukum antara GoPay OVO dengan pay later. Ya. Iya kan GoPay pay later kan yang disediakan layanan yang disediakan oleh mereka itu kan. Kalau secara dompet digitalnya aja sepaham saya nggak masalah. Oke, mungkin kita juga udah dikejar waktu. Jadi kita sudahi sesi tanya jawab untuk materi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Farli atas materinya, juga teman-teman yang sudah bertanya. Saya kembalikan kepada Anashua selaku MC. Terima kasih.